Bapak-Ibu sekalian, terima kasih kepada bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang hadir bersama di Masjid Al-Fauzan, dan terima kasih pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengikuti pengajian kita ini melalui virtual Zoom. Ada Bapak Profesor Nawawi, alhamdulillah sehat ya Pak Prof ya. Alhamdulillah juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Pada pagi hari ini kita akan dibimbing oleh guru kita Bapak Dr. Khairul Suwaji dalam rangka menyambut persiapan bulan suci Ramadan atau terakhir Ramadan. Dan kajian kita insya Allah sampai pukul 6 ya, sampai pukul 6. Untuk itu agar tidak membuang waktu, langsung saja pengajian ini waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum puasa kan Pak? Supaya lepas nggak salam. Bulan Ramadan sebentar lagi mulai banyak orang mengaji. Karena salam saya yang jauh masih sepi, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam kama kataba alal ladzina min qablina. Wassalatu wassalamu ala man ba'athallahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha walau bisyikkin minat tamr, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil mukarramin wal mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Fauzan yang mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada pagi hari ini himpunan kenikmatan terhimpun di dalam diri kita, umur panjang, kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dapat hadir dalam majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan juga menerima sebagai amal kebaikan. Di awal majelis ini mari kita berdoa, mengambil kesempatan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, kolega kita yang saat ini berada di dalam kesulitan, Allah memberikan kemudahan. Anggota keluarga, kolega, karib kerabat apabila dalam keadaan tidak sehat, mudah-mudahan Allah turunkan obat syifa penawar, angkat segala penyakit, dan kemudian bisa bersukacita bersama-sama kita menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Bapak-bapak
Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarhib Ramadan ini sesungguhnya sebatas reminder. Kenapa disebut pengingat, disebut tadzkirah? Karena ibadah puasa Ramadan ini bukan ibadah baru. Kita udah selalu berpuasa. Mungkin di sini saya paling sedikit puasanya berbanding dengan Bapak. Pak Kiai Saifuddin mungkin sudah berapa? 50 kali puasa Ramadan mungkin. Sehingga semestinya puasa Ramadan ini sudah nggak ada masalah. Dari sisi ilmunya, fikihnya udah kita pelajari dulu sekali awal sebelum balik. Dan hampir setiap tahun kita selalu mendapatkan cajing, mendapatkan wawasan baru, pencerahan baru terkait dengan bulan Ramadan. Dan dari sisi pelaksanaannya kita udah biasa melaksanakan ibadah puasa. Tetapi mungkin kenapa perlu di-reminder? Sebab kadang-kadang barang lama itu kalau gak diingat jadi lupa. Di Ramadan ini barang lama. Kenapa? Karena syariatnya bukan hanya saat kita, tapi dulu juga udah ulang lagi. Nah, oleh karena itu, izinkan saya pada pagi hari ini untuk mengingatkan kembali. Ada beberapa modal yang semestinya harus kita miliki supaya puasa Ramadan kita ini semakin berkualitas. Khawatirnya kalau modalnya tidak dipenuhi, maka Ramadan itu sebatas rutinitas. Karena sudah biasa dilakukan, sehingga menjadi rutin. Sesuatu yang sudah dilakukan secara rutin, kalau tidak dihayati, nah khawatirnya seperti yang diungkapkan oleh Nabi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, ya, maksudnya udah biasa puasa gitu, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini khawatirnya karena rutinitas tadi, sehingga ibadah rutin tahunan, waktunya orang puasa, waktunya terawih juga terawih, nanti habis selesai Ramadannya sudah gitu. Nah, 183 dari surah Al-Baqarah ini ingin coba kita gali. Yang menurut hemat kami itu ada hasanah yang bisa kita jadikan sebagai modal supaya puasa kita ini lebih berkualitas, bukan hanya sekedar rutinitas. Bapak 183 Al-Baqarah ini hafal kan? Sudah setiap tahun itu. Biasanya para ustadz itu setiap malam yang dibaca itu juga. Jadi secara otomatis kita jadi hafal. Surah 183 dari Al-Baqarah ini dimulai dengan ungkapan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian diakhiri dengan ungkapan takwa, la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan iman. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, itu diawali dengan iman dan endingnya adalah takwa. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa puasa ini yang memungkinkan membentuk pribadi orang yang bertakwa itu modal yang harus dimiliki adalah modal iman.
Sehingga puasa ini harus awalnya adalah iman, endingnya adalah takwa. Nah, dengan demikian modal pertama yang betul-betul harus kita persiapkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah zadul iman, modal keimanan. Bapak yang saya muliakan, fisik kita menghadapi bulan Ramadan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting sesungguhnya adalah modal iman tadi. Yang bikin kita ini gak makan, gak minum dari subuh sampai terbenam matahari, padahal perut kita lapar. Itu kira-kira apa sih motivasinya? Motivasinya apa, Pak? Iman. Apalagi yang bikin kita enggak gitu. Padahal makanan ada, minuman ada. Kalau di rumah nggak ada, ya tinggal buka handphone, nanti bentar lagi datang. Tapi kita nggak akui. Nah, oleh karena itu sesungguhnya yang menjadi penentu kesuksesan orang mulai dari awal puasa Ramadan sampai terakhir Ramadan itu bukan persoalan kondisi fisiknya, tetapi kondisi imannya. Sehingga ketika akhir Sya'ban kayak begini, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala lagi memanggil orang. Ya wahai orang-orang yang puasa, wahai orang-orang yang beriman, puasalah. Bapak Ibu, kita ini akan noleh ketika ada panggilan. Itu kalau seandainya panggilan itu ada identik dengan kita. Ini di sini ada Fauzin, di sebelah itu ada Zikri, sebelah lagi ada Al-Huda, sebelah lagi ada Ikhlas. Tiba-tiba ada pengumuman begini. Bapak Ibu mohon diharapkan kepada jamaah Masjid Al-Fauzin untuk berkumpul di gate A misalnya, di pintu A misalnya. Kira-kira jamaah Al-Huda akan perhatian gak sama panggilan tadi? Jamaah Masjid Al-Zikri kira-kira akan memperhatikan gak panggilan tadi? Kemudian pergi ke gate A apa enggak? Enggak. Atau sebaliknya Bapak Ibu dimohon kepada jamaah Masjid Al-Huda untuk berkumpul di gate C. Karena bapak-bapak ibu-ibu itu adalah jamaah Al-Fauzin, kira-kira akan memperhatikan dengan seksama dan kemudian merespon pergi ke blok C apa enggak? Enggak. Kenapa? Ya kan yang dipanggil adalah Masjid Al-Huda. Saya kan jamaah Masjid Al-Fauzin. Nah, jadi di akhir Sya'ban ketika Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, puasalah. Kira-kira yang akan mendengar panggilan puasa, lantas merespon dan bersuka cita untuk berpuasa, kira-kira yang di dalam hatinya ada identitas iman atau yang enggak? Oleh karena itu supaya kita ini memiliki kesiapan sukacita menghadapi bulan Ramadan, maka kondisi keimanan kita harus betul-betul dibangun. Supaya apa? Supaya gembira ketika dipanggil suruh puasa. Emang ada orang yang susah kalau Ramadan datang? Ada nggak Pak? Yang gara-gara puasa itu kemudian hidupnya jadi ruwet begitu? Ada. Kenapa? Karena makan itu hobinya orang. Coba siapa yang gak hobi kulineran di sini? Setiap ada momentum pasti ada festival makanan. Setiap ada kegiatan pasti ada makanan. Kalau jalan-jalan pasti makanan yang dicari. Dan sekarang tiba-tiba
mulai daripada waktu subuh sampai waktu maghrib disuruh nggak makan. Siapa kira-kira yang suka ini? Oleh karena itu, ibadah puasa ini sesungguhnya ibadah yang nggak disuka sama jiwa, Pak. Kalau makan ini semua orang suka, nggak ada yang nggak suka makan. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan ya, puasa itu syariat. Nikah itu tidak syariat. Tapi kira-kira respon orang di dalam melaksanakan dua syariat tersebut, mana yang lebih bergairah, mana yang lebih bersukaria, menghadapi datangnya bulan Ramadan atau menghadapi datangnya hari walimah? Kan nikah semua orang suka, Pak. Ya, orang Depok nikah, orang Bekasi nikah, orang Australia kawin, orang Amerika juga berumah tangga. Nggak ada yang enggak. Nah, disinilah rahasianya. Ketika Allah mensyariatkan puasa, cara mensyariatkannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Sementara ketika mensyariatkan nikah, mensyariatkan kawin, berumah tangga, Allah menyebutnya ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ketika mensyariatkan puasa yang dipanggil yang beriman, tetapi ketika mensyariatkan nikah rumah tangga yang dipanggil semua manusia. Seolah Allah ingin ngasih pesan bahwa memang yang bisa merespon syariat puasa adalah orang-orang yang punya batin keimanan. Nah, itu modal pertama. Oleh karena itu baginda ketika menjanjikan penghapusan pahala bagi orang yang berpuasa, menghapuskan dosa dan memberi pahala bagi orang yang berpuasa, bukan orang sekedar yang berpuasa tanpa iman. Maka kemudian Nabi mengatakan man shoma ramadhana apa? Imanan. Jadi ketika Nabi menjanjikan bahwa Allah akan menghapus dosa orang berpuasa, itu hanya puasanya orang yang dilandasi atas keimanan. Ini yang pertama. Ketika iman kita semakin sempurna, baterai kita full, itu nanti akan mengantarkan kita pada semangat ibadah Ramadan dari awal sampai full masuk Ramadan. Tapi kalau iman kita ini baterainya cuma 40%, maka percayalah nanti puasa kita itu cuma bisa sampai pekan kedua. Bapak, saya ingin nanya, kenapa sih nanti kita bayangin aja lah ya, 5 hari pertama ke sepekan pertama bulan Ramadan itu restoran, food court, rumah makan ada di sekitar kita ini buka apa tutup? Saya sih sebetulnya nggak begitu isu apakah mau tutup atau buka, itu urusan masing-masing. Saya cuma ingin sekedar membaca sosiologi. Tapi pemerhatian saya sepanjang tahun itu awal Ramadan itu tutup. Pertanyaan saya, kenapa tutup? Nanti kalau sudah masuk pekan kedua masih tutup atau udah buka? Pertanyaan saya, kenapa kok tutupnya cuma pekan pertama, sementara pekan kedua kok udah buka? Coba kira-kira apa lagi jawabannya? Kalau seandainya tutupnya gara-gara menghormati orang puasa, kenapa cuma sepekan menghormatinya? 3 pekan lagi masih ada orang puasa. Nah, sekali lagi ya, jangan salah paham ya. Urusan buka dan tutup itu bukan urusan, tapi urusan orang yang punya otoritas lah, kan? Kalau bayangan saya ini bukan soal menghormati atau nggak menghormati. Oke lah kalau menghormati, tapi menghormatinya cuma biasa pekan gitu ya.
Tapi prediksi saya, para pengusaha kita ini sudah tahu, sudah paham, sudah ngerti betul level keimanan umatnya Nabi. Kalau sejak awal dia buka, rugi juga dia. Kenapa? Karena nggak ada orang makan, masih pada puasa semua. Tapi kalau sudah masuk pekan kedua kok dia ini tutup, dia rugi. Kenapa? Sudah mulai banyak customer pengen makan, masa ditutup? Ini mungkin saya salah. Nah, ini berarti yang kita gunakan sebagai pisau untuk memahami kenapa orang itu puasa. Gemerlapnya Ramadan terawih itu kok cuma di awal-awal saja. Karena memang baterai keimanan cuma satu, cukup sampai di situ. Nah, oleh karena itu, ya ayyuhalladzina yang betul-betul siap sukacita ketika Ramadan datang, ya tadi. Kalau di dalam hatinya sama sekali nggak ada keimanan, ya biasanya udah sama sekali nggak mikir lah puasa. Tapi kalau masih ada, ya mesti puasa. Kalau makin kuat, ya tarawihnya nambah. Kalau tambah kuat lagi banyak, bukan hanya sekedar itu, tilawahnya nambah juga. Nah, itu modal yang pertama. Modal yang kedua adalah zadut tabi'ah, modal kebiasaan. Modal kebiasaan. Kalau orang itu udah terbiasa puasa, Senin, Kamis, ditambah lagi 3 hari pada tengah bulan, ya kan? Jadi kalau Pak Ketua DKM kita ini puasanya acek. Bagi beliau ketika masuk Ramadan udah nggak ada problem, udah nggak ada isu. Kenapa? Oh nggak Ramadan udah biasa puasa. Nah, karakter. Tapi kalau orang itu selama 340 hari nggak pernah puasa, apa yang diinginkan dia beli. Pengen boleh order, pengen ini masak mama, semuanya diakses. Tiba-tiba tanggal 1 Ramadan kok disuruh stop. Kira-kira mudah atau susah? Itulah Pak yang ngos-ngos orang Pak. Ibarat nanjak mobil nanjak ini, baru nanjak tiba-tiba giginya masih satu, susah ya, mundur ya. Tapi kalau sebelumnya sudah jalan begitu ya, stabil, tiba-tiba dah harus nanti ya, adalah. Kemarin Senin Kamis, sekarang kan nambah, Selasa Maret juga, begitu dia. Ya kalau seandainya nurunin gas, ya nurunin gas sebentar, tapi nanti langsung zet gitu lagi. Oleh karena itu kita melihat Nabi itu puasanya memang menjadi karakter. Senin dan Kamis bagi Nabi itu kewajiban, baik pada saat mukim maupun pada saat safar. Ditambah lagi dengan 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid. Jadi 3 hari, 8 ditambah 3 berapa Pak? 11. Saya pernah membaca satu riwayat, Rasulullah ini pulang dari masjid kemudian tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hal indakum syai', katanya. Neng, ada sarapan apa begini? Kata ibunda Aisyah, ma indana syai' ya Rasulullah, tidak ada sarapan apa-apa Pak. Mendengar jawaban ibunda Aisyah itu, kemudian Rasulullah mengatakan, fa'idan ana sha'im, kalau begitu hari ini saya puasa. Ini yang tidak paham Aisyahnya atau nabinya, tanda kutip ya. Masa di rumah nggak ada apa-apa, suami nggak tahu? Ya nggak? Oh, sekarang belum habis aja ibu udah sibuk minta belanja. Kulkasnya sudah kurang dikit aja Pak, belanja rutin.
Maksudnya jalan-jalan rutin, padahal belanja itu masih ada barang di rumah. Jadi saya tidak membayangkan problem rumah tangga Nabi sama Ibunda Aisyah itu sesimpel itu menyelesaikannya. Pulang pengen sarapan, nggak ada sarapan, kata Nabi, ya udah. Nggak sampai Aisyah itu protes-protes ke Nabi, ya kan? Ya, kadang-kadang anak-anak kita ini ketika ngomongin Ibunda Aisyah itu cuma ngomongin merah merona pipinya saja seperti lagu Aisyah itu kan, nggak digali secara lebih dalam bagaimana ketabahannya Ibunda Aisyah itu. Kok ada perempuan di rumah nggak ada apa-apa kok bisa sabar dengan suami kayak gitu tuh? Itu model rumah tangga kayak apa? Dan ternyata Nabi menyelesaikannya gampang, ya udah puasa. Nah, karena itu ulama fikih itu membahas kalau puasa Ramadan memang harus niat. Kalau nggak bisa tiap hari, niatnya adalah berjumlah dari awal. Saya puasa Ramadan. Sehingga kalau seandainya sempat nggak bangun sudah subuh, ya udah sah. Kenapa? Sudah niat dari awal. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Ini pulang dari sini belum minum, nyampe rumah ada makan enggak. Ya udah saya puasa, itu boleh. Niatnya jam 8 boleh. Asal sebelumnya sampai subuh itu belum makan, belum minum apa-apa. Nah, ulama bilangnya ini. Jadi puasa kita ini akan menghasilkan pribadi yang tatakum lalu tatakut itu kalau modal kita punya modal dari karakter tabiat tadi. Kita terbiasa puasa. Tapi kalau nggak bisa ya memang capek. Oleh karena itu nanti kalau sudah pekan kedua, cobalah sekali waktu jalan. Kalau masih ada waktu lagi coba buka mall. Kayaknya mall udah buka kan? Food court juga udah buka. Coba perhatian Pak. Yang makan di food court itu kira-kira yang badannya kekar, muda, atau yang sudah tua-tua? Kebanyakan yang makan yang sepuh-sepuh atau yang badannya masih fisik kuat-kuat itu. Nah ini berarti menunjukkan bahwa sesungguhnya puasa ini tidak semestinya melulu soal fisik, tetapi soal iman dan karakter. Karakter orang berpuasa. Dan memang Allah mendesain puasa ini untuk mendidik karakter. Melalui apa? Melalui ibadah yang panjang banget Pak. 9 jam dalam satu hari, 30 hari dalam setahun. Lama itu ibadah, nggak ada yang selama itu. Salat itu berapa menit Pak? Pak, Bu, salat berapa menit? Ada 5 menit. Orang rokat pertama 10, rokat kedua ina 5 menit. Nah, cuma 3 menit itu Pak. Kali 5 sehari, setengah jam. Oke lah, tambah cicat 1 jam lah, 1 jam. Sehari 1 jam doang. Artinya kalau bapak tuh nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh sentuh pasangan, itu cuma 1 jam kan? Ketika sholat ya. Simple itu, singkat itu. Lebih singkat lagi bayar zakat. Tinggal buka Basnas Kota Depok, Darut Tauhid, Rumah Zakat, dompet duafa, gampang banget itu. Tinggal udah dihitung kemarin. Oh tahun ini zakat papa 12 juta. Klik sampai cuma 2 detik selesai. Hatta sekalipun kalau kita bandingkan dengan ibadah haji, ibadah Ramadan ini panjang Pak. Ibadah haji itu kalau bapak itu bisa beli tiket berangkat tanggal 6 Dzul Hijjah, nyampe ke sana tanggal 7, langsung siap-siap taruhnya, ya, 9 masuk Arafah, 10 Mina, lempar jumroh sampai tanggal 12 ngambil nafar awal, tanggal 13-nya atau bisa langsung pulang sah haji bapak. Gak mesti harus ke Madinah, sebab haji yang penting Arafah. Jadi kalau gitu kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ambillah 13 nyampe Indonesia. Perlu 9 hari sah ibadah haji bapak. Ibadah haji itu sesungguhnya yang lama bukan Arafahnya Pak, tapi bin Dawudnya itu.
di Kornes di Jeddahnya itu yang lama. Ya. Kalau namanya pakai dulu mungkin masih ada apa namanya kubis ya, Jabal Kubis, sekarang udah nggak ada kayaknya. Nah itu yang bikin lama. Tapi kalau haji itu yang penting asal tanggal 9 di Arafah, 10 kemudian di Mina, 11, 12 ngambil nafar awal, selesai asal dapat tiket pulang. Dan tapi kalau ibadah puasa ini, subhanallah, kita ini disuruh nahan makan minum, berhubungan badan dengan pasangan yang sah, mulai daripada apa? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Dituntut untuk nggak ngomongin orang, nggak berbohong, nggak mencela, diajak berantem, suruh mengatakan ini saim. Ini kan didik namanya. Dan dididiknya bukan cuma sehari, tetapi 29 atau 30 hari. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan positif yang diulang-ulang, dan ini selama 30 hari akan menghasilkan karakter. Jadi kalau kita puasa betul-betul kayak begitu, la'allakum tattaqun itu bisa terwujud. Tapi kita ini kalau puasa kadang-kadang bukan didik, Pak. Tapi balas dendam. Pak Kiai Syarifudin ingatkan saya kalau saya salah. Sepanjang yang saya tahu dari riwayat-riwayat hadis, sahur dan bukanya Nabi itu antara 3 hal. Yang pertama adalah utok, yang kedua adalah tamar, dan yang ketiga seteguh air. Sepanjang sekali lagi yang saya tahu nggak pernah dapetin riwayat Nabi itu kalau buka makan nasi kabsah kambing gitu. Nggak pernah saya ketemu riwayat begitu. Ada nggak Pak Kiai? Kalau ada saya seneng, kan sunnah itu. Kita ini kadang-kadang kalau enak kan kita bilang sunnah, iya kan? Tidak. Tapi kalau nggak enak udah lupa, kita lupa ya kadang-kadang gitu kan. Nggak ketemu saya itu. Ada. Cobalah ada hadis setelah mau doaif juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi nggak ketemu. Sehingga kayak begitu karakternya Nabi ketika puasa. Nah kita ini memanglah kalau Ramadan makan memang cuma 2 kali buat dia, ya bu. Tetapi anggaran bulanannya, oh bapak udah ngaku dong. Ya, makanya memang cuma 2 hari, cuma 2 kali kalau puasa. Kalau nggak puasa kan 3 kali makan. Tapi ketika Ramadan itu budgetnya kok melambung. Nah, ini sebetulnya puasa bangun karakter atau lagi balas dendam? Kalau kita perhatiin apa yang balas dendam? Ketika berbuka 1 jam sebelum azan itu, di meja itu semuanya udah tersaji. Minumannya ada berapa jenis bu? Bu, minumannya ada berapa jenis? Kadang-kadang pilihan papa sama mama beda. Papa hari ini pakai selapa, mama enggak, mama mau suruh buah. Anaknya satunya minta apa? Beda udah. Kuenya sama, ada kue kering, kue basah, kue manis, kue masin. Lauknya juga mungkin enggak satu. Sehingga ketika muadzin adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka seolah-olah mendapat panggilan jihad. Dengan dilibas semuanya. Ya, Pak. Jadi puasa itu balas dendam itu. Nah kalau sudah kayak begini kira-kira cara makan kita, itu nanti sebentar lagi isya ketika azan, itu semangat menghadap tarawih atau nggak bisa bangun. Jadi yang pertama modalnya adalah modal iman, yang kedua adalah modal kebiasaan atau karakter. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, itu disebut modal iman. Yang kedua adalah kutiba. Kutiba itu pada asal katanya sungguhnya tulis. Kutiba itu ditulis. Tapi para ulama menerjemahkannya menjadi diwajibkan. Lu bagaimana perjalanan jadi perjalanannya dari ditulis kok menjadi diwajibkan itu?
Kalau seandainya maunya diwajibkan, kenapa kok enggak ujiba? Ya ayyuhalladzina amanu ujiba alaikum, atau furiidha difardukan furiidha alaikum. Tapi kenapa kok menggunakan kata kutiba? Padahal kutiba itu artinya menulis, kutiba itu ditulis. Dalam satu kamus Lisanul Arab disebut salah satu makna daripada kata itu adalah naqshul hurufi alal hijarah. Memahat huruf, menulis huruf di atas batu. Jadi hurufnya itu dipahat di atas batu. Sesuatu yang dipahat di atas batu itu kira-kira cepat hilang atau kekal, Pak? Cepat hilang apa kekal, Pak? Kekal. Nah, dalam bahasa fikih yang namanya kekal itu disebut wajib. Sebab kalau wajib itu dalam keadaan apapun wajib bagi kamu. Tapi kalau sunnah suka-suka ente, kalau ente lagi mau buat, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, sehingga dalam bahasa fikihnya disebut dengan furiidha atau ujibah. Sesuatu yang sudah menjadi karakter kita itu enggak bakal hilang, Pak. Nah, di sini ketemunya. Oh, jadi maksudnya kutiba karakter itu kutiba itu begitu. Makanya waktu itu ketika ada ibu menangis gara-gara suaminya meninggal, sama Nabi dinasihati. Ibu itu malah marah. Kamu nggak tahu apa yang saya rasain, kayak gitu kan? Ibu tuh nggak tahu kalau yang nasihat itu Nabi. Setelah selesai berbuyar begitu, dikasih tahu ibu tadi yang nasihatin tadi itu adalah Nabi. Maka akhirnya dia merasa bersalah, datang sama Nabi minta maaf. Kemudian oleh Nabi dikatakan as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu dilihat bukan pada saat ketika sudah berpikir, tetapi dilihat dari respon pertama ketika kita mendapatkan ujian. As-sabru inda sadmatil ula. Nah, itulah karakter. Itulah karakter. Kalau menghormati orang gara-gara itu Nabi dan dia juga sudah rada ridho dengan kewafatan suaminya, itu berarti kan sudah dipikir secara mendalam. Nah, itu berarti sudah pakai perang pikiran. Tapi ketika ada kejadian pertama memukul kita dan kita mampu untuk bertahan, nah itulah namanya kesabaran. As-sabru inda sadmatil ula. Jadi kesabaran itu ketika first attack itulah dilihat kesabaran kita. Nah, itulah disebut dengan karakter. Dan itu dididik oleh Allah selama 30 hari. Panjang lama. Yang ketiga modalnya adalah zadul imsak, modal kemampuan menahan diri. Dari mana ungkapan modal ini? Dari ungkapan alaikumusiyam asyam. Sama yasumu siyaman wa sauman itu artinya menahan. Makanya rukun puasa itu cuma 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah niat, ya. Yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum, dan yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi rukunnya cuma 2. Kalau sholat kan ada 14 atau 16, gantung mazhab menyebutnya. Tapi kalau puasa cuma 2. Jadi kemampuan kita nahan diri. Siapa yang paling bisa menahan diri, maka semakin mungkin kesempatan menjadi pribadi bertakwa. Nah, itu modal yang ketiga. Bapak yang saya muliakan, kita ini disuruh nahan gak makan, padahal kita lapar, padahal di rumah kita ada makanan. Kita disuruh nahan haus, padahal kita haus banget. Sementara di kulkas kita ini full minuman dengan beragam jenis warna dan variasi rasanya. Dan di rumah pun gak ada orang. Ibu sama bibi lagi belanja ke pasar, anak-anak belum pulang sekolah, anak-anak masih kuliah, anak-anak masih les. Bapak itu di rumah sendirian. Gak ada yang lihat. Padahal bapak haus benar. Tapi kok kemudian bapak gak mencoba tertarik untuk buka kulkas, melihat orange juice dan kemudian mencicipi sedikit aja lah.
Apa yang bikin bapak bisa kayak begitu? Ya. Orang lima kalau di rumah insya Allah puasa semua, kan jahit sama anak istri kan. Tapi kalau sudah sampai ke Tanah Abang, siapa yang tahu? Tadi itu kemampuan itu tadi. Lapar iya, haus iya, duit punya. Jadi kemampuan menahan. Makanya kita ini Pak, puasa ini ngajarin kita sesuatu yang halal. Tadi kita sebut tauco itu halal. Kita bikin, kita beli dengan uang yang kita kerja dengan halal. Insya Allah nggak ada yang nyari duit dengan haram kan? Halal. Tapi meskipun barang itu haram, meskipun makanan itu halal, tapi nggak saya akses, nggak saya makan kecuali waktunya pas. Kapan itu? Ketika udah ada haus, ada susu kambing, dikasih es kan juga seperti itu. Tapi nggak saya minum kecuali selepas makan. Ini kemampuan menahan diri tadi. Ada orang baru nikah, dibilang sama calon mertuanya nanti aja Syawal udah nggak tahan dia, akhirnya nikah. Sehingga bulan madunya pas pada waktu Ramadan. Ya, istrinya itu cantik, putih, apalagi langsing, ya putih luar biasa. Orang ini kalau punya kemampuan imsak, nggak mungkin istrinya itu dicowel kecuali nanti selepas apa Bu? Selepas terawih dong. Selepas maghrib kapan terawihnya itu? Nah, kemampuan menahan diri. Sehingga Allah seolah ingin bilang orang itu kalau punya karakter puasa, punya pribadi takwa, jangankan kok mikirin yang subhat, jangankan kok mikirin yang haram, yang halal saja kalau waktunya belum tepat, gak akses dia, gak ambil dia, gak makan dia. Nah, oleh karena itu kata Nabi, man lam yada qaula zuri wal amala bihi, barang siapa yang gak bisa meninggalkan kata dusta, perbuatan yang sia-sia, maka falaisa lillahi hajah, maka Allah enggak punya keperluan ala ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak perlu sama orang-orang yang ninggalin puasa, ninggalin haus, ninggalin lapar, tapi dia enggak mau enggak bisa mempertahankan diri dari hal-hal yang merusak. Nah, itu modal yang ketiga. Modal yang terakhir adalah modal kebersamaan. Dari mana ungkapan itu? Dari ungkapan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu sebagaimana disyariatkan Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa kita ini, Ramadan kita ini disyariatkannya bukan cuma kita doang, tetapi orang lain juga disyariatkan, orang dahulu bahkan. Oleh karena itu puasa Senin Kamis dengan puasa Ramadan itu mana yang lebih berat? Senin Kamis. Kenapa? Sebab kalau Senin Kamis itu kita lapar sendirian. Tapi kalau puasa Ramadan bukan cuma kita yang lapar, kanan kiri semua kita juga lapar. Sehingga dengan demikian mencapai ketakwaan itu lebih mungkin kalau dilakukan bareng-bareng. Kalau sendiri berat. Yang kedua, mencapai ketakwaan itu bisa didapat dengan cara belajar dari kisah orang terdahulu. Artinya kalau orang dahulu itu bisa bertakwa melalui puasa, mestinya kamu juga bisa bertakwa melalui puasa. Gimana caranya? Belajar dari orang dahulu. Imam Syafi'i itu disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta, ngatamin Quran selama sebulan itu 60 kali. Berarti sehari berapa kali itu? Sehari berapa khatam? 2 khatam. Lebih ibu sehari 2 juz kan? Ya kan Bu? 2 juz kan? Juz mangga sama juz apel.
belajar dari orang tua. Jadi ada 4. Yang pertama adalah zadul iman, yang kedua adalah zadul tawiyah, yang ketiga adalah zadul imsak, yang ketiga adalah zadul khibrah minas salafis salih, modal pengalaman yang diambil dari orang-orang terdahulu. Ketika 4 modal ini kita pegang, kita maksimalkan, insyaallah ta'ala tentu bisa terwujud. Terima kasih, mohon maaf Kiai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pokoknya yang 4 tadi kita ambil dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Harapannya terakhir menjadi la'allakum tattaqun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah 14 abad yang lalu saja ini, tapi dalam pembahasannya tidak pernah kering dan selalu basah. Karena itu tadi dari sisi lain yang disampaikan oleh Ustaz, kepada banyak modalnya 4 saja, seperti modal iman, kemudian modal kebiasaan, kemudian modal sanggup menahan diri, bisa, kemudian zadul khibrah. Khibrah itu pengalaman orang-orang yang terdahulu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, barangkali masih ada waktu untuk 1 pertanyaan saja. Kalau ada 1 pertanyaan, ya silakan Pak Prof. Baik, kalau pembahasan fikih ini dinamis lah ya. Saya ingin mencoba Prof, di dalam 184 itu Allah menyebut faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian itu sakit, ya, sakit yang seperti apa kira-kira yang bisa dan membolehkan orang tidak puasa? Sakit gigi kah? Sakit apa? Sakit hati ya. Jadi ukurannya sesuatu yang membuat seseorang itu jadi susah berpuasa. Yang kalau seandainya sakitnya gara-gara sakit itu bikin dia puasa dan susah puasa, maka batasnya disitulah dia ini boleh untuk nggak berpuasa. Tapi nanti ketika sudah nggak sakit, di bulan yang lain dia punya kewajiban untuk membayar. Menurut hemat saya, terbebas dari pandangan para ulama fikih terdahulu terkait dengan bilangan jarak dan seterusnya. Saya juga memahami begitu juga dengan safar. Yang pertama adalah safarnya ini adalah safar min ghairi ma'siyah. Safar yang tidak ada unsur kemaksiatan. Yang kedua adalah setiap safar yang membuat seseorang itu menjadi susah dan kalau dipaksain puasa nanti dia akan malah jatuh sakit. Menurut hemat saya pada saat itu Allah memberikan keringanan.
Tetapi kewajibannya adalah nanti diganti di bulan yang lain. Cuman ini menjadi persoalan kalau orang itu travelingnya tinggi, nggak di Ramadan, nggak di luar bulan Ramadan travel, dan sementara travelingnya itu juga menggunakan teknologi yang modern dari sini ke Kuala Lumpur, meskipun luar negeri itu kan sama sini dengan Medan. Capek enggak? Ya dibilang capek enggak juga, dibilang enggak ya mungkin capek. Ya cuma perlu 2 jam di sana kan gitu. Nah, oleh karena itu barangkali setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Saya yang muda mungkin lah nggak capek, ya tinggal masuk tidur. Tapi mungkin sebagian orang menggunakan moda transportasi yang sama, yaitu pesawat sebagaimana yang saya pakai, tapi dia mungkin lemas, mungkin dia susah. Karena kata Nabi juga, inna safar qita'atun minal adab. Jadi orang safar itu seperti orang yang tersiksa. Oleh karena itu kata Nabi, kalau seandainya sudah selesai urusan safarnya, segera pulang. Nah itu apa namanya, mungkin secara mudahnya. Nah, oleh karena itu nanti kalau dikasih kemudahan, dikasih kelonggaran, dari Depok ke Tanah Abang, itu safar juga udah meninggalkan beda kota. Nah coba bayangin kalau seandainya fatwanya dikasih mudah kayak begini. Orang gak dikasih fatwa aja ninggalin puasa, apalagi kalau seandainya dikasih arahan yang mudah ini. Nah oleh karena itu lagi-lagi persoalan fikih itu hanya sebagai sebuah panduan untuk mengambil alternatif. Tetapi yang menentukan apakah seseorang itu merasa harus puasa atau tidak, hatta sekalipun pada saat safar, adalah modal keimanan. Karena sesungguhnya yang Allah inginkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Rukhsah yang Allah hadirkan itu untuk memberi kemudahan. Tapi kalau orang itu kemana-mana nyari yang mudah, nanti ketika puasa bilang yang ngambil rukhsah, ketika di luar puasa nggak bayar utang juga dia. Apa gitu kan? Nah, begitu juga misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu kan lagi hamil menyusui. Kalau para ulama sebahagiannya menyebut ibu-ibu yang hamil itu dibagi 2. Ada yang harus membayar fidyah, ada juga yang harus membayar puasa, dan ada yang membayar fidyah juga. Tapi kalau melihat ayatnya secara sekilas, dia mengatakan apa? Apa namanya? Mana tadi itu? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, orang yang susah berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Barang siapa yang jadi susah, termasuk orang tua, orang sepuh, itu kalau sudah terlalu sepuh, itu kan juga nggak kuat. Nah yang kayak begini ini walaupun disuruh ganti di luar bulan Ramadan, ya sudah nggak bisa. Orang Ramadan sekarang yang lebih muda aja udah nggak bisa puasa, apalagi nanti di luar bulan Ramadan yang lebih agak tua, lebih nggak bisa. Nah menurut hemat saya, ibu-ibu yang lagi hamil kemudian menyusui sampai 2 tahun, itu kalau dilakukan secara seluruhnya berarti kan 2 tahun 9 bulan. 9 bulan mengandungnya, 2 tahunnya adalah menyusui. Dan kata Allah itu tidak ada yang lebih payah kecuali orang yang mengandung. Ya, semakin tua usia janinnya, semakin wahnan ala wahnin. Sehingga menurut hemat saya, kalau seandainya ibu-ibu itu dipaksa untuk membayar juga di luar bulan Ramadan, kapan dia punya waktu senggang? Orang habis melahirkan dia juga harus menyusui, dan menyusui itu juga katanya penat banget. Lu kita kan nggak pernah menyusui, jadi nggak ngerasain. Nah kalau seandainya misalkan di tahun ketiga itu dia hamil lagi, nah terus kapan dia ini harus membayar? Nah oleh karena itu, kalau menurut hemat saya, kalau ibu-ibu itu yang hamil dan menyusui, nah itu bayar fidyah saja, tidak perlu harus membayar puasa. Sebab kalau bayar puasa, kapan dia akan membayar? Toh setelah dia lahiran dia juga harus menyusui. Anaknya umur 2 tahun tiba-tiba hamil lagi, nah, kapan bayarnya? Wallahu a'lam. Barangkali begitu, Prof. Terima kasih. Demikian jawaban juga.
Iya, fikih. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, masih banyak yang kita gali tentang puasa ini, walaupun setiap tahun kita melaksanakan puasa. Tapi bermain tadi ya disebut Ustaz. Dan memang puasa ini itu telah kering dari pembahasan. Berhubung waktu juga yang akan memisahkan kita, maka pertemuan kita sudahi sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir bersama kita di masjid ini. Juga terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang ada di rumah masing-masing bersama Ibu Ketua, Ketua Polistalim Al-Fawzen, Bapak Frod, dan yang lain-lainnya yang sudah disebutkan. Dan sebagai akhir dari acara ini, mohon Ustaz Kirani untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Uthman wa Ali wa ala sahabati wa ala tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma afina wa afana wa rafa'na wa akrimna wa arhamna wa ighfir lana برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمهاتنا وآبائنا وأولادنا. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضى. اللهم بارك لنا في هذا الشهر شعبان المبارك وبلغنا رمضان سالمين غانمين مسرورين موفقين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula dan kita pada pagi hari ini, dan insyaallah kita ketemu kembali di hari Ahad yang akan datang di masjid yang sama dan waktu yang sama. Saya Sayyidul Nursalim. Terima kasih. Wassalamualaikum